Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya adalah surveyor akan melihat 1. Dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. Kedua, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. Ketiga, surveyor akan melakukan observasi. Keempat, surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir, surveyor meminta dilakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, beberapa video berikut ini akan membahas pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan di masa pandemi. Dan akan dibahas secara serial dalam beberapa video tentang prinsip pemanfaatan obat tradisional dan suplemen kesehatan, kemudian pemanfaatan herbal dan pemanfaatan suplemen kesehatan. Nah, yang di video 249 ini kita akan membahas prinsip pemanfaatan obat tradisional dan suplemen kesehatan. Sebelum melihat video 249 ini, saya anjurkan sobat sehat melihat video 123 dan video 248. Novel coronavirus atau COVID-19 saat ini telah menjadi pandemi dan menjadi masalah kesehatan di dunia. Kasus COVID-19 diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus klaster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab klaster pneumonia ini adalah novel coronavirus. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC. Disebut juga dengan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KKMMD. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit COVID-19 pada manusia ini dengan sebutan coronavirus disease atau COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan panduan kepada masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Di Indonesia sendiri, kasus pertama COVID-19 dilaporkan pada 2 Maret tahun 2020. Wilayah penyebaran COVID-19 di Indonesia tersebar luas hampir di semua provinsi. Jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 juga terus bertambah. Selama beberapa bulan ke depan, bangsa Indonesia akan menghadapi masalah besar disebabkan COVID-19 apabila tidak ditangani dengan tepat. Menghadapi situasi seperti ini, maka diperlukan upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan ketahanan masyarakat melalui kesehatan tubuh perseorangan. Untuk itu, daya tahan tubuh dapat dijaga dan ditingkatkan, utamanya melalui kebiasaan hidup sehat, antara lain menjaga kebersihan, asupan nutrisi yang baik, ditambah dengan penggunaan suplemen kesehatan dan ramuan herbal atau obat tradisional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman kekayaan hayati yang besar. Tidak kurang dari 30.000 spesies tumbuhan ada di hutan tropis Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 9.600 spesies yang diketahui memiliki khasiat obat. Namun, belum semuanya dimanfaatkan secara optimal sebagai obat herbal. Pemanfaatan herbal adalah sebagai obat dalam bentuk ramuan seduhan, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.
Jamu adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang secara tradisional dan turun-temurun telah digunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan data dukung empiris mengenai keamanan dan kemanfaatannya. Sementara itu, telah banyak juga dilakukan penelitian untuk standarisasi bahan. Demikian juga uji praklinik dan uji klinik untuk menjadi bukti ilmiah penggunaan herbal sebagai obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Tahapan suatu herbal menjadi obat akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Sementara itu, suplemen kesehatan mengandung bahan-bahan mikronutrien merupakan trace mineral dan vitamin yang diperlukan sebagai nutrisi esensial bagi tubuh. Kurang memadainya asupan mikronutrien dapat mengganggu respon imun non-spesifik dan spesifik saat tubuh menghadapi virus atau bakteri. Hal tersebut dapat menimbulkan kerentanan terhadap infeksi yang akan meningkatkan angka kesakitan atau morbiditas dan angka kematian atau mortalitas. Diperlukan informasi mengenai bahan dalam produk obat tradisional dan suplemen kesehatan agar masyarakat dapat memilih dan menggunakan secara tepat dan bijak obat tradisional dan suplemen kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Melalui buku yang dikeluarkan oleh BP POM berperan dalam memberikan informasi yang benar, objektif, dan tidak menyesatkan mengenai penggunaan obat tradisional dan suplemen kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Penyebaran informasi lainnya yaitu dengan pembuatan infografis mengenai penggunaan herbal dan suplemen kesehatan juga dilakukan agar masyarakat dapat lebih memahaminya. Beberapa contoh infografis dilampirkan juga, nanti kita akan lihat di video. Pedoman yang dikeluarkan oleh BP POM ini bertujuan untuk memberikan informasi seputar khasiat kegunaan dan keamanan obat tradisional dan suplemen kesehatan untuk membantu memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kedua, sebagai sarana dalam penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk bijak dan rasional dalam menggunakan obat tradisional dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Sobat sehat, di video 249 ini kita akan membahas dulu tentang prinsip pemanfaatan obat tradisional dan suplemen kesehatan. Ada 7, meliputi definisi, sistem daya tahan tubuh, tujuan penggunaan obat tradisional dan suplemen kesehatan, klaim obat tradisional dan suplemen kesehatan dalam masa pandemi COVID-19, kemudian apa yang perlu diperhatikan, yang menjadi perhatian, kemudian cara penggunaan, prinsip memilih produk obat tradisional dan suplemen kesehatan dengan cek klik, kemudian tahapan herbal atau obat tradisional untuk menjadi fitofarmaka. Sobat sehat, sekarang kita akan membahas yang pertama dulu ya. Beberapa definisi akan kita bahas. Definisi yang pertama adalah COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. Co diambil dari corona, V virus, dan D disease atau penyakit. Sebelumnya penyakit ini disebut 2019 novel coronavirus atau 2019 strep and cough. Kemudian yang kedua, virus corona baru atau COV-2 adalah virus yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan beberapa jenis virus flu biasa. 3. Herbal adalah bahan atau produk dari tumbuhan dengan manfaatnya dalam pengobatan atau kesehatan manusia lainnya yang mengandung bahan mentah atau olahan dari satu atau lebih tanaman. Keempat, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan
yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kelima, fitofarmaka adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Keenam, suplemen kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Ketujuh, ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair, dibuat dengan menyari Simplicia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Kedelapan, klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau menyeratkan bahwa suatu produk obat tradisional atau suplemen kesehatan memiliki kontribusi positif dan bermanfaat bagi kesehatan manusia. 9. Sistem daya tahan tubuh adalah sistem kompleks yang terintegrasi dari sel, jaringan, organ, dan mediator terlarut yang terlibat dalam mempertahankan tubuh terhadap serangan asing yang mengancam integritasnya. Selanjutnya kita akan bahas yang kedua, sistem daya tahan tubuh. Tubuh memiliki sistem kekebalan yang kompleks yang terintegrasi dari sel, jaringan, organ, dan mediator terlarut yang terlibat dalam mempertahankan tubuh terhadap serangan asing yang mengancam integritasnya. Sistem daya tahan tubuh terdiri dari kekebalan alami atau innate immune dan kekebalan adaptif atau adaptive immune. Aktivasi sistem kekebalan alami melibatkan sel-sel pembunuh alami atau natural killer cell, yaitu neutrofil atau leukosit yang sering dikenal sebagai makrofag. Sedangkan sistem kekebalan adaptif melibatkan limfosit, baik T dan B, dan menghasilkan antibodi sebagai respon imun. Pada kondisi tubuh yang baik, reaksi imun alami dan reaksi imun adaptif bekerja untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Penggunaan obat tradisional atau suplemen kesehatan kebanyakan ditujukan untuk memelihara sistem kekebalan tubuh yang baik. Sedangkan bila ditujukan untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh, hanya diperlukan pada saat kondisi tubuh tidak dalam kondisi yang baik. Namun, penggunaan tersebut tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing. Apakah ada penyakit penyerta dan kondisi kesehatan tertentu sehingga diperlukan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Ketiga, kita akan bahas tujuan penggunaan obat tradisional dan suplemen kesehatan. Pertama, tujuan penggunaan obat tradisional. Penggunaan atau konsumsi produk obat tradisional dapat bertujuan sebagai tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap suatu penyakit. Produk obat tradisional yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar atau NIE telah dievaluasi khasiatnya dengan klaim yang disetujui oleh Badan POM RI sebagaimana yang tercantum pada label atau penandaan. Produk obat tradisional dikelompokkan berdasarkan tingkat pembuktiannya, yaitu jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka.
klaim khasiat yang diperbolehkan untuk jamu dan OHT adalah untuk pemeliharaan kesehatan secara tradisional dan atau pengobatan tradisional untuk gangguan kesehatan terbatas. Sedangkan klaim khasiat fitofarmaka bisa ditujukan untuk mengobati penyakit sesuai dengan hasil uji secara ilmiah atau uji praklinik dan uji klinik. Yang kedua, tujuan penggunaan suplemen kesehatan. Penggunaan atau konsumsi suplemen kesehatan bertujuan sebagai pelengkap khususnya dalam memelihara kesehatan dan membantu agar tubuh pulih dari kondisi penyakit tertentu. Selain itu, penting diperhatikan bahwa suplemen kesehatan tidak bertujuan untuk menggantikan makanan sehari-hari. Konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang sudah akan mencukupi kebutuhan zat gizi harian. Keempat, klaim obat tradisional dan suplemen kesehatan dalam masa pandemi COVID-19. Jenis klaim khasiat obat tradisional dan klaim kegunaan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19 adalah lebih ke arah fungsi memelihara atau meningkatkan daya tahan tubuh. Sebagaimana kita ketahui, jenis klaim kesehatan atau kegunaan obat tradisional dan suplemen kesehatan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, klaim khasiat obat tradisional. Produk obat tradisional memiliki 3 klaim khasiat yang diizinkan, yaitu klaim pemeliharaan kesehatan secara tradisional atau traditional healthy use. Kemudian klaim tradisional untuk pengobatan atau traditional treatment. Klaim pengobatan terbukti secara ilmiah atau scientifically established treatment. Selanjutnya kita akan bahas klaim kegunaan suplemen kesehatan. Produk suplemen kesehatan memiliki 3 klaim kegunaan yang diizinkan, yaitu klaim umum atau klaim fungsi zat gizi, klaim fungsional atau klaim fungsi tubuh, klaim menurunkan risiko penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Terkait produk herbal dan suplemen kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19, sejauh ini, klaim khasiat atau manfaat yang telah disetujui oleh BP POM RI masih sebatas membantu memelihara daya tahan tubuh. Belum pernah disetujui produk herbal dan suplemen kesehatan dengan klaim mencegah atau mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus atau antivirus, termasuk penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh infeksi novel coronavirus, tanpa adanya uji klinik baik di negara lain maupun di Indonesia. Kelima, perhatian. Sebelum tumbuhan obat dapat dinyatakan berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, idealnya tidak sebatas dibuktikan berdasarkan pengalaman empiris. Beberapa tumbuhan obat telah melewati penelitian ilmiah, namun masih terbatas dalam skala laboratorium atau uji in vitro dan atau uji ke hewan. Dalam hal ini adalah hewan coba ya, yang disebut dengan uji in vivo, serta masih terbatasnya data uji ke manusia atau uji klinik. Namun demikian, tumbuhan obat tersebut masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan dalam kaitan khasiatnya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh dengan tetap memperhatikan beberapa hal, antara lain kemungkinan reaksi alergi individu, kelompok yang berisiko seperti bayi, anak-anak, wanita hamil, orang lanjut usia, serta kondisi penyakit tertentu, terutama jika membutuhkan konsultasi dokter. Lalu takaran dan kombinasi tidak berlebihan, hati-hati dalam penggunaan jangka panjang dan atau konsultasi dengan dokter untuk penggunaan bersamaan dengan obat. Keenam, cara penggunaan. Produk obat tradisional dan suplemen kesehatan dengan klaim membantu memelihara daya tahan tubuh umumnya memiliki bentuk sediaan cair, misalnya sirup, atau padat, misalnya tablet, kaplet, atau kapsul. Cara penggunaan obat tradisional dan suplemen kesehatan umumnya diminum dengan air dan aturan pemakaian disesuaikan dengan yang tercantum dalam label atau penandaan. Untuk obat tradisional dengan penggunaan sendiri menggunakan simplicia, segar, kering, atau serbuk, biasanya diolah dengan cara merebus bahan segar
atau bahan kering dalam air mendidih suhu 100 derajat Celcius selama 15-30 menit. Tergantung kemudahan penyaringan, dan untuk serbuk kering dapat diseduh dalam 1 gelas air mendidih selama 5 menit. Ketujuh, kita akan bahas prinsip memilih produk obat tradisional dan suplemen kesehatan dengan cek klik. Sebelum memilih produk herbal dan suplemen kesehatan, konsumen dapat memastikan produk yang akan dibeli aman, bermutu, dan bermanfaat, berkhasiat dengan melakukan prinsip cek klik. Dalam hal ini untuk produk herbal dan suplemen kesehatan. Prinsip cek klik adalah cek kemasan, label, isi edar, dan kadaluarsa. Berarti klik ini adalah singkatan dari keempat kegiatan tadi. Cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Yang dijelaskan sebagai berikut. Pertama, untuk kemasan. Pastikan kemasan produk dalam kondisi baik, tidak berlubang, sobek, karatan, penyok, atau bocor. 2. Label atau pendandaan. Baca informasi produk yang tertera pada labelnya dengan cermat. 3. Izin edar. Pastikan produk memiliki izin edar dari Badan POM. Izin edar dapat dicek melalui aplikasi Android, cek BPOM, atau subsite seperti yang tertera pada video ini. Kemudian yang keempat, kadaluarsa. Pastikan produk tidak melebihi masa kadaluarsa atau tidak berubah warna atau bau. Kedelapan, tahapan herbal atau obat tradisional untuk menjadi fitofarmaka. Sobat Sehat bisa lihat gambar 2.1 tentang tahap herbal atau obat tradisional untuk menjadi fitofarmaka di video ini. Tahap herbal atau obat tradisional untuk menjadi fitofarmaka meliputi pertama, pembuatan ekstrak suatu produk fitofarmaka, pada umumnya berupa sediaan farmaseutik seperti kapsul, tablet, atau sirup, kecuali bahan tertentu. Sesuai peraturan Badan POM, bahan bakunya harus berupa ekstrak. Ekstrak kasar dapat dibuat dengan menyari bahan atau serbuk bahan dengan menyari yang sesuai. Setelah dipekatkan, ekstrak yang diperoleh dapat diuji aktivitasnya dan juga untuk dibuat sediaan yang akan diuji lebih lanjut. Perlu dicatat bahwa ekstrak kasar tersebut dapat difraksinasi untuk memperoleh fraksi aktif yang memiliki kadar kandungan aktif tinggi sehingga diharapkan memiliki khasiat yang lebih baik. Selanjutnya, pengajuan praklinik meliputi uji aktivitas in vitro. Pada umumnya, uji aktivitas in vitro ditujukan untuk melihat kemungkinan efek sebelum uji in vivo pada hewan. Misalnya, uji antimikroba, antioksidan, uji sitotoksisitas, uji penghambatan enzim tertentu. Kedudukan uji in vitro sering juga digunakan untuk membuktikan prediksi aktivitas suatu senyawa secara in silico. Uji ini kurang kuat dibanding uji aktivitas in vivo sebagai dasar uji klinik. Kemudian yang kedua, uji aktivitas in vivo. Uji aktivitas in vivo pada hewan model yang sesuai sangat dianjurkan karena setiap efek farmakodinamik juga mencakup pengaruh absorpsi di saluran cerna dan pengaruh proses metabolisme di hepar. Metode uji aktivitas in vivo harus sesuai dengan tujuan pengobatan dan pada umumnya menggunakan pembanding zat atau senyawa yang telah diketahui efeknya untuk melihat validitas metode uji yang digunakan. Kemudian yang ketiga, uji toksisitas ekstrak atau fraksi yang telah diuji dan ditetapkan aktif dengan dosis yang jelas harus dipastikan aman, yaitu dengan melakukan uji toksisitas pada hewan coba. Uji toksisitas ini berupa uji toksisitas akut, disertai uji subkronik atau kronik,
tergantung lama penggunaannya pada manusia. Badan POM telah memiliki pedoman uji toksisitas pada hewan yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan uji toksisitas sediaan yang dikembangkan. Selanjutnya yang ketiga, standarisasi ekstrak atau fraksi yang telah diuji aktivitas farmakodinamik maupun toksisitasnya. Harus diketahui spesifikasinya, yaitu dengan melakukan standarisasi, terutama penetapan kadar kandungan kimia aktif jika sudah diketahui. Jika belum, maka dapat digunakan marker senyawa yang dikandungnya atau dengan melakukan penetapan kadar total golongan kandungan kimia tertentu, seperti yang tercantum pada Pharmacope Herbal Indonesia. Kadar kandungan kimia ini harus dijadikan dasar untuk menentukan dosis sediaan yang akan diuji klinik. Selanjutnya yang keempat, pembuatan sediaan. Ekstrak atau fraksi aktif dapat diproses menjadi sediaan yang diinginkan dengan bahan tambahan yang sesuai. Sediaan yang diperoleh ditentukan kadar zat aktifnya untuk menentukan dosis sediaan setelah dikonversikan ke dosis pada manusia. Semakin sedikit bahan tambahan yang digunakan, semakin kecil dosis sediaan yang diperoleh, sehingga kenyamanan pasien untuk meminumnya pada saat uji klinik dapat dijamin. Yang kelima, uji klinik. Terdapat 4 fase uji klinik yang mungkin harus dilalui, yaitu fase 1, 2, 3, dan keempat. Keempat fase ini harus dilalui oleh obat konvensional. Pada produk obat tradisional atau herbal yang telah memiliki riwayat empiris dan telah mengalami uji toksisitas pada hewan, uji klinik fase 1 tidak perlu dilakukan. Pada umumnya langsung dilakukan uji klinik fase 2 guna menetapkan dosis yang tepat untuk uji klinik fase lanjut, atau dapat langsung melakukan uji klinik fase 3 secara randomized control trial atau RCT dengan jumlah pasien yang memadai secara statistik. Uji klinik obat bahan alami untuk indikasi tertentu sering harus dilakukan on top of obat standar atau perlakuan non-farmakologik yang biasa digunakan dalam penanganan kasus tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah etik pengujian. Demikianlah Sobat Sehat, di video 249 ini kita telah membahas prinsip pemanfaatan obat tradisional dan suplemen kesehatan sebagai bahan pertama dari pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia yang dikeluarkan oleh BP POM Mei 2020. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada Undang-Undang RI Nomor 36 tentang tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2010 tentang saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis layanan kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2016 tentang formularium obat herbal asli Indonesia. Kemudian kelima, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2019 tentang upaya pengembangan kesehatan tradisional melalui asuhan mandiri, pemanfaatan obat keluarga dan keterampilan. Kemudian yang keenam, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381 tahun 2007 tentang kebijakan obat tradisional Indonesia. Ketujuh, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 121 tahun 2008 tentang standar pelayanan medik herbal. 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 655 tahun 2017 tentang Pharmacope Herbal Indonesia edisi 2. Dan kesembilan, Surat Edaran Dirjen Yankes Nomor 2243 tahun 2020 tentang pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan, yang membahas 6 ramuan. Kemudian yang ke-10, pedoman
penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia yang dikeluarkan oleh BPOM bulan Mei tahun 2020. Kita akan bertemu di video 250 untuk membahas tentang pemanfaatan herbal sebagai bahasan kedua dari buku pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan di masa pandemi. Nanti akan ada beberapa video. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.